Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia tentang surat dinas. Kompetensi dasar untuk surat dinas ini adalah menganalisis unsur kebahasaan surat dinas yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Kemudian menyusun surat dinas yang berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Seperti diketahui bahwa surat dinas itu adalah surat resmi. Berdasarkan Permen 42 tahun 2006 tentang tata persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, ada beberapa jenis surat dinas. Di antaranya yang perlu kita pelajari yaitu: 1. Surat dinas secara umum. Yang kedua, memo. Yang ketiga, surat edaran. Yang keempat, surat undangan. Yang kelima, surat kuasa. Yang keenam, surat pengumuman. Yang ketujuh, surat pernyataan. Dan yang terakhir, nota dinas. Yang membedakan antara surat dinas dengan surat pribadi, adanya unsur-unsur surat dinas yaitu: 1. Kepala surat, 2. Pembuka surat, 3. Isi surat, 4. Penutup surat. Kepala surat berisikan: 1. Lambang. Yang kedua, nama departemen dicetak dengan huruf kapital. Yang ketiga, alamat ditulis lengkap pada baris akhir tanpa singkatan, disertai kode pos, telepon, telex, dan faksimil apabila ada. Ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal. Ingat, ditutup menggunakan garis tebal tunggal. Pembuka surat. Pembuka surat itu unsur-unsurnya: 1. Nomor surat. Nomor surat diletakkan di kiri bawah kop surat. Yang unsur-unsurnya: nomor urut, kode surat, dan tahun pembuatan. Di bawah nomor surat adalah lampiran. Diketik dengan menyebutkan jumlah lampiran. Ingat, menyebutkan jumlah lampiran. Yang berikutnya, hal. Berisi inti keseluruhan isi surat. Kemudian tanggal surat. Tanggal di surat diketik di sebelah kanan sebaris dengan nomor surat. Tidak disertai nama tempat, karena nama tempat sudah tercantum dalam kepala surat. Kemudian alamat tujuan. Alamat tujuan didahului frasa yang terhormat, disingkat YTH, titik. Kemudian nama jabatan atau nama orang yang dituju. Tidak didahului kata depan di. Kemudian setelah pembuka surat adalah isi surat. Isi surat terdiri dari bagian pendahuluan, isi pokok, dan kalimat penutup. Pendahuluan itu adalah kalimat pembuka isi surat dinas. Ditulis singkat dan jelas. Isi pokok, awal kalimat pendahuluan isi surat dinas diketik di bawah dan sejajar dengan alamat tujuan surat. Kalimat penutup, kalimat yang mengakhiri isi surat. Kemudian penutup surat. Penutup surat terdiri dari komponen nama jabatan, diketik di bagian kanan bawah, diakhiri tanda baca koma. Kemudian tanda tangan di antara
nama jabatan dan nama pejabat. Kemudian nama pejabat diketik di bawah dan sejajar dengan nama jabatan tanpa diapit dengan tanda kurung serta tanpa garis bawah. Oke, nama pejabat tanpa diapit tanda kurung, tanpa garis bawah. Setelah itu NIP. NIP menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak. Yang selama ini sering salah kaprah orang dalam menuliskan NIP tersebut. Nah, penutup surat dinas juga harus disertai cap dinas. Cap dinas itu menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan pejabat. Sisi kiri tanda tangan pejabat. Kemudian tembusan, ini bila ada. Kata tembusan diikuti tanda baca titik 2 tanpa garis bawah, sejajar dengan singkatan yang terhormat, dan sebaris dengan nama pejabat penanda tangan surat. Pihak yang diberi tembusan diketik di bawah kata tembusan. Apabila yang diberi tembusan lebih dari 1, diberi nomor urut dengan angka Arab. Alamat surat. Alamat surat itu ada alamat sampul, ada alamat yang ada di dalam surat. Kemudian dalam menulis alamat surat, singkatan YTH diberi titik, nama jabatan, unit kerja, alamat lengkap. Kalau di dalam surat itu tanpa alamat lengkap. Di depan nama jabatan atau gelar pada sampul surat dan atau surat tidak dicantumkan kata penyapa seperti bapak, ibu, atau saudara. Ini adalah beberapa format surat dinas yang dipelajari. Nah, itulah sekilas tentang jenis-jenis surat dinas dan unsur-unsur yang membangun surat dinas. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengupas satu persatu tentang surat dinas tersebut. Adapun sumber untuk kalian kembangkan tentang surat dinas, kalian bisa pelajari sumber-sumber berikut. Demikianlah pembelajaran hari ini dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.